Selamat pagi semuanya. Pagi ini aku sudah berada di kawasan Taman Safari Bogor. Nah, hari ini aku akan melakukan New Year Eve di Taman Safari Bogor. Nah, cuaca pagi ini sedang diguyur kabut dan diguyur hujan deras. Di kabutnya sangat cukup tebal ya di Taman Safari ini. Oke, sampai ketemu di dalam. Oke guys, kita masuk ke dalam ya. Rimba warna. Oke. Halo guys. Kita lagi Halo guys. Kita lagi di dalam Taman Safari. Kita akan mengeksplor apa aja sih yang ada di Safari Bogor. Hari ini aku mau pagi-pagi nih mau feeding gajah di dekat Safari Frame. Gitu. Ini kondisi safari sekarang. Di kondisi safari lagi hujan. Dari awal tiba aku di sini cukup hujan deras. Gitu. Oke. Jangan lupa like dan komen dan subscribe guys. See you. Taman Safari Bogor. Sahabat Satwa, apa kabarnya hari ini? Baik, yang luar biasa tentunya kabar baik dari Anda yang selalu kami harapkan setelah berkunjung ke Taman Safari Indonesia. Terlebih dahulu di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengunjung yang telah berekreasi di Taman Safari Bogor. Karena secara tidak langsung Anda telah ikut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa-satwa langka, khususnya di Taman Safari Indonesia. Senang sekali kesempatan siang hari ini perkenalkan nama saya Musa yang akan memandu presentasi dari tampilnya harimau, di mana harimau akan memperagakan tiga laku mereka seperti di habitat aslinya. Namun kita mungkin penasaran ya bagaimana peragaannya? Langsung saja, inilah dia harimau akan tampil untuk Anda. Harimau Benggala telah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nah, para pengunjung mengenalkan satu ekor harimau yang tadi itu berjenis kelamin jantan. Saat ini usianya 11 tahun. Kami beri nama Saiful Jalil. Di usia 11 tahun ini Saiful Jalil memiliki berat badan sekitar 150 kg dengan tinggi di saat berdiri dapat mencapai 2 meter. Dan para pengunjung perlu kita ketahui bersama juga bahwa harimau Benggala merupakan harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia,
yang bobot badannya dapat mencapai 250 kg. Sahabat-sahabat, kita bersama juga bahwa harimau memiliki tulang punggung yang begitu fleksibel sehingga memudahkan harimau berburu mangsa dengan cara melompat, berlari, dan juga memanjat. Dan para pengunjung, ternyata masih ada satu ekor harimau benggala kembali bergabung di kesempatan siang hari ini. Nah, sahabat satwa, perlu kita ketahui bersama juga nih bahwa harimau bukanlah satwa yang seringkali ketika mereka berburu mangsa. Namun, apabila pada saat berburu mangsa, harimau pun dapat memanjat pohon dengan ketinggian 9 meter hanya dalam waktu 3 detik saja. Sahabat satwa, perlu kita ketahui juga bahwa harimau merupakan satwa nokturnal, yang mana mereka akan lebih aktif pada malam hari. Dan harimau juga memiliki penglihatan 6 kali lebih tajam dibandingkan manusia, sehingga hal ini memudahkan mereka untuk berburu mangsa walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Walaupun menggunakan satu harimau ini berjenis kelamin betina saat ini usianya oleh karena itu di sini kita kenalan dulu ya dengan kedua ekor harimau dan juga kiper-kiper kami. Tentunya di siang hari ini ada kiper putri kami yang cantik banget ini. Ada Kak Asri. Halo Kak Asri. Nah, Kak Asri kali ini akan ditemani oleh harimau dari spesies harimau benggala berjenis kelamin betina saat ini usianya 6 tahun. Kami beri nama Sarwinda. Ganteng banget, ada Mas Brian. Halo Mas Brian. Nah, Mas Brian kali ini akan ditemani oleh harimau dari spesies harimau Sumatera berjenis kelamin betina saat ini usianya 7 tahun. Kami beri nama Damar. Teman-teman kami, boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kedua ekor kami pun sangat bersemangat. Dan sahabat satwa, perlu kita ketahui bersama bahwa harimau memiliki kaki belakang yang lebih panjang dibandingkan kaki depannya, sehingga hal ini memudahkan harimau dapat duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakang saja. Nah, walaupun kira-kira seperti apa yang ada harimau dapat duduk hanya sudah cukup, dan terima kasih, semangat tepuk tangan dari Anda. Dengan mencakar-cakar batang pepohonan, menyemprotkan air seni dan juga membuang feses ataupun kotoran. Harimau menandai daerah teritorialnya dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan.
boleh dong suaranya lebih semangat dan lebih kompak sekali lagi ya. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sekali tentunya, baik ya. Dan kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Pusat Rekreasi Taman Safari Indonesia, khususnya di Gedung Safari Theater. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini kami hadir untuk Anda dalam rangkaian pertunjukan Safari Theater. Tapi sebelum pertunjukan kami dimulai, di sini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan bersama. Yang pertama, dimohon untuk tetap tertib, dilarang berdiri ataupun berlalu lalang selama penampilan kami berlangsung. Yang kedua, dimohon untuk tidak merokok karena Gedung Safari Theater ini zona bebas dari asap rokok. Dan yang ketiga, bagi para pengunjung yang ingin mengambil gambar ataupun video, dimohon untuk tidak mempergunakan cahaya blitz ataupun flash karena itu dapat mengganggu konsentrasi dari para pemain kami. Dan yang terakhir, kami mengimbau bagi para pengunjung untuk tetap berada di area Gedung Safari Theater sampai pertunjukan kami berakhir. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Gimana nih, udah siap belum menonton pertunjukan Safari Theater? Mana nih suaranya, udah siap belum? Luar biasa sekali tentunya, udah siap ya. Nah, sebelum pertunjukannya dimulai nih, boleh berikan sambutan tepuk tangan semangatnya dulu dong.
ada tempatnya Naruto and the Game. Pertama nggak ada di sini. Kabut keluar. Bumbu show. Siapa nih yang menggunakan makanya mendapat bumbu ya. Oke, sekarang aku sedang berada di Istana Panda Indonesia. Nah, sekarang aku sudah mendekat ke arah Cai Tao, tapi Chow Tai itu sedang istirahat. Dia sedang istirahat. Jadi belum waktunya untuk makan siang. Nah, untuk Huchunnya sendiri kita masih belum bisa melihat karena baby Rio itu masih harus butuh indukannya. Karena baby Rio pun masih menyusui. Jadi baby Rio dan Huchun masih belum bisa ditangguhin di sini. Perbedaan Huchun dan Cai Tao apa aja sih? Nih, kalau Cai Tao itu dia telinganya berbentuk oval, terus hidungnya pendek, irisnya lebih lebar. Kalau Huchun berbeda. Kalau Huchun hidungnya lebih panjang, terus dia telinganya berbentuk elips. Itu perbedaan panda betina dan jantan. Tapi Taman Safari Bogor berhasil mengembangbiakan panda, giant panda, dan berhasil breeding, dan bayi panda tersebut dinamakan Satria Wiratama, dan biasa kita panggil Baby Rio. Mungkin kita bisa melihat Baby Rio di umur 3 bulan. Mungkin kalau dinamakan China itu adalah Riau. Oke, sekian. Jangan ada kasih jangan. Foto dengan panda. Tidak, foto adik tak. Dadah.
Oke. Oh, keranjangnya hati-hati. Apa-apa? Apa ntar diambil? Ditiup ya? program Safari Malam Taman Safari Bogor. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nandi yang akan memandu Anda semua selama perjalanan di zona lokasi satwa untuk melihat berbagai macam satwa-satwa langka dan juga satwa liar yang kami lepas secara bebas seperti di habitat alam aslinya.
Dan sebelum itu ada beberapa hal ya yang perlu Anda perhatikan, diantaranya Anda dilarang untuk merokok, dilarang untuk berpindah tempat duduk. Kita duluan ya sekarang. Untuk sore ini Taman Safari masih cukup padat dipenuhi oleh pengunjung dari mayoritas dari plat B. Dan kita akan lanjut jalan. Ya, dan sesaat lagi kita akan memasuki kawasan hutan Taman Safari Indonesia Bogor. Dan sedikit informasi ya, atau wawasan bahwa Taman Safari Indonesia ini sudah dibangun pada tahun 1980, yang pembangunannya itu memakan waktu selama 5 tahun, berakhir pada tahun 1985. Nah, dibuka untuk umum pada tahun 1986 dan semakin berkembangnya Taman Safari pada tahun 1990. Taman Safari Indonesia ini diresmikan sebagai objek wisata nasional oleh Bapak Almarhum Susilo Sudarman, yang pada masa itu menjabat sebagai Menpan Postel ataupun Menteri Pariwisata, Pos dan juga Telekomunikasi. Lalu ditunjuk sebagai lembaga konservasi ex situ oleh Bapak Almarhum Mas Rohman yang pada masanya menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Luas Taman Safari saat ini mencapai 270 hektar yang terbagi beberapa zona, yaitu ada zona rekreasi yang baru saja kita tinggalkan, ada zona lokasi satwa yang sesaat lagi kita akan lalui, ada zona hutan lindung dan juga ada zona penginapan ataupun zona camping ground. Nah, semua zona tersebut bisa Anda kunjungi sebenarnya, namun tidak hanya dalam program safari siang ataupun safari malam, masih banyak lagi program lainnya yang bisa Anda coba ya di lain kesempatan. Nah, Taman Safari saat ini sudah memiliki satwa untuk di Taman Safari Bogor itu ada 3.000 satwa dari 300 spesies yang berbeda. Dan satwa yang pertama yang kita lihat di sebelah kanan ya, di situ ada lama, berasal dari Peru ya, Amerika Selatan. Satwa ini memiliki bulu yang cukup lebat, bahkan di alam liar biasanya mereka sering diburu itu untuk diambil bagian bulunya karena dapat dijadikan wol. Dan ada di mana dia? Oh, bagian depan. Oh, itu di atas pohon juga ada. Ya, di sini ada beruang madu atau money bear. Dan di bagian dadanya terdapat warna putih ya, yang berbentuk huruf I. Beruang madu juga memiliki lidah yang sangat panjang, lidahnya bisa mencapai 30 cm yang digunakan untuk mengambil madu di sarang lebah. Nah, hebatnya lidah dari beruang madu ternyata sangat enak terhadap sengatan lebah madu. Walaupun makanan berupa madu di Taman Safari diberikan makanan tambahan berupa roti, susu, dan buah-buahan. Dan ini dia kapibara, berasal dari Sungai Amazon, Amerika Selatan. Kapibara adalah satwa penggerak terbesar di dunia. Lalu di sebelah kanan ini masih ada satwa penggerak namanya Patagonia. Ini adalah kelinci dari beralih ke sebelah kiri. Ini namanya banteng Jawa atau Bos Javanicus. Sesuai dengan namanya ya, kebenaran banteng ini berada di Pulau Jawa. Namun tidak hanya Pulau Jawa saja, ada di Pulau Bali juga. Keberadaan banteng Jawa juga saat ini terang sempurna karena sering diburu manusia. Nah, yang warna coklat muda itu adalah betina ya, yang ini jantannya yang ada sebelah kiri. Berikutnya sebelah kanan itu ada oryx. Oryx ini asalnya dari Afrika. Satwa ini sempat dinyatakan punah di alam aslinya.
sebelah kiri di sini adalah lokasi dari Dusty. Ya, kita akan bertemu dengan orang utan. Ada yang belum lihatnya? Nah, itu dia ya, ada di atas pohon di sebelah bergelantungan itu yang anakannya. Di Indonesia, bahkan di dunia, orang utan hanya ada dua jenis ya, atau tiga jenis lebih tepatnya. Orang utan Sumatera dan juga orang utan Tapanuli. Ketiganya ada di Indonesia dan ketiganya saat ini terancam punah. Nah, yaitu ada orang utan Kalimantan yang baru saja kita lihat, lalu ada orang utan Sumatera dan juga orang utan Tapanuli. Dan bagi yang nanti ingin melihat orang utan Sumatera, kita bisa lihat di lokasi Baby Zoo. Dan kenapa saya bilang bahwa orang utan masih berkerabat dengan manusia? Karena DNA dari orang utan itu sangat mirip sekali dengan manusia ya. Bahkan kemiripannya itu mencapai 96,4% menyerupai DNA manusia. Tentu saja banyak sekali persamaan ya, antara manusia dengan orang utan. Contoh kecilnya ternyata orang utan memiliki sidik jari ya, seperti halnya kita manusia. Orang utan juga memiliki masa menstruasi, lalu orang utan juga ternyata memiliki masa kebuntingan selama 9 bulan dan melahirkan satu ekor anak yang akan dia susui selama 2 tahun. Kalimantan. Yang berikutnya kita akan melihat satwa Nah, ini dia namanya babi rusa. Ya, walaupun namanya babi rusa bukan berarti satwa ini hasil perselingkuhan antara babi dan rusa ya, tidak. Disebut babi rusa kan yaitu babi rusa. Dan yang ada di sebelah kiri Namchui, asalnya dari Afrika, dan di sebelah kanan ada bison Eropa. Nah, bison Eropa ini memang lebih kecil ya apabila dibandingkan dengan bison yang asalnya dari Amerika. Namun mereka memiliki bulu tebal karena dingin dan mereka memiliki penciuman yang sangat tajam. Bahkan bison mampu mencium adanya rumput, walaupun rumput tersebut tertutup oleh salju setebal 1,5 meter. Nah, ini masih sekelompok dari Lechui. Ini adalah yang betinanya ya, sedangkan jantan mereka memiliki pertumbuhan tanduk tersebut. Ini satu endemik dari Indonesia ya, asalnya dari Sulawesi, namanya anoa atau kerbau kerdil. Bisa Anda amati ya, satwa ini memang sangat mirip sekali dengan kerbau, namun ukurannya memang sangat kecil ataupun lebih mini. Mereka juga terancam punah karena sering diburu manusia untuk diambil bagian dagingnya untuk dikonsumsi. Nih guys, tempat yang viral di sini yang pengunjung turun dari mobil memberi makan jerapah. Disinilah titik tersebut. Nah, di sebelah kanan ada jerapah atau jirek. Dan jerapah adalah mamalia darat tertinggi di dunia ya. Tinggi dari jerapah itu tingginya bisa mencapai 5,6 meter untuk ukuran jantan. Umumnya betinanya itu lebih rendah daripada yang jantannya. Besar yang masih tersisa saat ini, jantan atau betinanya sama-sama memiliki pertumbuhan tanduk. Nah, untuk membedakannya kita bisa lihat dari kepalanya. Untuk yang jantan itu memiliki jambul ya di sekitar tanduknya. Kembali ke jerapah. Nah, jerapah adalah mamalia darat tertinggi di dunia. Selain itu, jerapah juga merupakan satwa yang memiliki leher terpanjang, lidah terpanjang, jantung terbesar, dan juga memiliki 4 buah lambung. Kenapa jerapah memiliki jantung yang sangat besar? Karena mereka harus memompa darahnya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepalanya. Bahkan satu buah jantung jerapah beratnya itu bisa mencapai 10 sampai dengan 12 kg untuk satu buah jantung jerapah. Jerapah juga merupakan satwa yang selalu menghabiskan waktunya untuk berdiri ya, baik untuk makan, minum, bahkan untuk melahirkan. Anaknya akan terjatuh dengan ketinggian 1,5 meter pada saat dilahirkan.
sebelah kiri, nah di sini ada bau yang bisa berada di daratan ataupun di dalam air. Nah, selain otter sebelah kanan, nah ini adalah kuda nil kerdil atau pygmy hippo. Warnanya mengkilap ya, kalau dari jauh itu seperti dodol Garut. Dan satwa ini berbeda dengan kuda nil pada umumnya. Kuda nil kerdil ini beratnya mencapai 300 kg saja, berbeda dengan kuda nil yang ukurannya lebih besar. Nah ini anaknya. Pygmy hippo atau kuda nil kerdil ini keunikannya itu dapat diputar 360 derajat seperti kipas yang fungsinya untuk mengusir serangga-serangga yang mengendap di bagian kepalanya. Walaupun mereka memiliki taring, tapi taring tersebut tidak digunakan untuk memakan daging karena mereka umumnya adalah herbivora ataupun pemakan tumbuhan atau rumput ya, makanan utamanya berupa rumput. Kita akan bertemu dengan mamalia darat terberat kedua setelah gajah. Ini adalah badak putih Afrika atau dan kali ini kita melewati aliran air. Dan aliran airnya memang sengaja kita alirkan ke jalanan ini dan fungsinya untuk membasuh ban-ban mobil yang mungkin tadi sudah menginjak kotoran-kotoran satwa ya. Jadi sengaja dialirkan agar ban mobil ini tetap bersih supaya tidak tercium oleh satwa-satwa lain yang nanti kita akan lewati. Jaraknya 4 km dan program safari trek kami buka di setiap hari Sabtu, hari Minggu ataupun hari libur nasional. Nah, berikutnya di sebelah kanan bawah. Di sini ada landak Jawa. 80% tubuhnya ditutupi oleh bulu yang berbentuk duri tajam. Bulu tersebut digunakan sebagai alat pertahanan diri pada saat dia diburu oleh predatornya. Nah, walaupun mereka memiliki alat pertahanan, tapi keberadaannya saat ini sudah semakin menyusut atau menurun karena sering diburu manusia karena dagingnya itu dipercaya dapat dijadikan obat-obatan. Oleh karena itu keberadaan landak Jawa saat ini terancam punah. Lalu yang ada di sebelah feeding jiraf atau memberi makan jerapah, namun saat ini sudah tutup ya. Kami buka di program safari siang saja. Lokasinya di area ini. Jadi bagi Anda yang ingin memberi makan jerapah, ada binturong saat dia berlari di pepohonan. Nah, di sini sebelah kanan kita akan bertemu dengan musuhnya Adidas atau Nike ya, Puma. Puma ini merupakan satwa yang memiliki banyak sekali julukan. Ada yang menyebutnya dengan nama kucing gunung, singa gunung, kogat, dan masih banyak lagi nama atau julukan untuk Puma ini. Puma adalah satwa yang sangat tangkas, mereka mampu berlari di pegunungan yang terjal, bahkan yang sebelah kiri ini yang memiliki tanduk namanya dewasa waterbuck. Lalu ditemani oleh kuda zebra. Nah, kuda zebra ini memiliki loreng yang sangat khas ya, yaitu berwarna hitam putih. Nah, ini adalah replika dari perkampungan Afrika. Kalau di sana itu dihuni oleh suku Masai. Ada api unggunya juga yang fungsinya untuk mengusir satwa-satwa buas yang mendekat ke pemukiman tersebut. Karena kita ketahui ya, banyak sekali satwa buas di Afrika sana. Seperti yang sesaat lagi kita akan lihat sebelah kiri Anda. Iya, ini adalah singa Afrika atau Panthera leo dalam bahasa Latin. Nah, biasanya dalam bahasa
Nah ini berbeda dengan singa pada umumnya. Ini adalah singa yang paling langka di dunia. Ini white lion ataupun singa putih. Ini yang betinanya ya. Ini adalah beruang coklat. Asalnya dari Rusia. Ini adalah tokoh kartun dari Masha and the Bear. Nah, mereka akan langsung memakan anaknya. Jadi anak ataupun beruang coklat ini tidak mungkin ada yang cacat ya. Karena pada saat dilahirkan anaknya cacat maka akan langsung dimakan oleh induknya. Sebelah kanan ada Barbary sheep. Ini adalah kambing gunung asalnya dari Amerika. Hyena. Nah, berbeda dengan hyena pada umumnya yang hidupnya berkelompok. Hyena strip ini hidupnya biasanya sering menyendiri ya. Salah satu satwa kebanggaan Indonesia yang masih tersisa saat ini, harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini adalah harimau terkecil di dunia. Namun harimau Sumatera adalah jenis harimau terganas di dunia. Ini namanya babi kutil. Nah, babi kutil ini mereka memiliki tonjolan di bagian kepalanya yang berjumlah beberapa buah. Tonjolan itu adalah daging yang mengeras ya seperti kutil. Karena itu babi tersebut dinamakan babi kutil. Kita lihat keberadaannya juga terancam punah karena saat ini hanya tersisa 400 ekor saja. Itu sebelum terjadi banjir bandang di Sumatera sana. Masih satwa karnivora. Iya, ada macan kumbang di situ tuh. Nah, itu macan kumbangnya yang warna hitam. Lalu di situ ada macan tutul Afrika. Nah, macan tutul Afrika ini biasanya apabila mendapatkan buruannya, maka buruan tersebut akan langsung dibawa ke atas pohon. Walaupun berat dari buruannya itu 1,5 kali dari bobot tubuhnya. Biasanya mereka akan membawanya. Namun tidak hanya satu dong. Oh, sedang tidak ada di sini ternyata. Mungkin di sebelah kiri. Di sini ada rusa sambar dan rusa timor. Asalnya dari India. Nah, untuk jantan mereka berwarna hitam kalau sudah dewasa, memiliki tanduk spiral yang cukup unik. Nah, tanduk rusa ini bentuknya bercabang ya, di mana sangat spesial sekali, berbeda dengan tanduk pada umumnya. Dan apabila tanduk rusa ini patah, maka tanduk tersebut dapat tumbuh kembali, berbeda dengan satwa lainnya yang umumnya bertanduk tunggal ataupun antelope. Apabila patah maka tidak akan tumbuh kembali. Nah, yang berikutnya ini ada unta. Asalnya dari mana, Dek? Bukan. Kalau yang unta punuk tua ini asalnya dari Asia ya. Penyebarannya itu ada di Tibet, Mongolia, lalu di China tentunya. Nah, selain unta punuk tua ada juga unta punuk satu. Nah, ini asalnya dari Arab ya, atau Timur Tengah. Nah, unta ini di dalam punuknya terdapat lemak. 1 gram lemak itu dapat diubah menjadi 1 gram air dengan bantuan oksigen. Oleh karena itu unta mampu tidak minum selama berhari-hari, bahkan bisa mencapai 1 minggu. Namun apabila unta mendapatkan sumber air, maka kita ke sebelah kanan. Nah, ini namanya si Rocky ya. Rocky itu adalah salah satu kuda nil yang cukup besar yang ada di Taman Safari. Dan betinanya ada di sebelah kiri itu, namanya Sinta. Walaupun bernama Latin Hippopotamus amphibius, namun kuda nil bukanlah satwa amfibi. Mereka itu selalu berada di dalam air karena mereka tidak apabila tersengat matahari terlalu lama, maka kuda nil akan mengeluarkan cairan berwarna merah seperti belerang. Oleh karena itu pada siang hari kuda nil akan selalu berada di dalam air, barulah pada senja dan malam hari mereka akan keluar dari air untuk mencari makan dan melakukan aktivitas lainnya. Papyrus Indicus malayanus asalnya dari Sumatera. Warnanya hitam putih ya, namun pada saat dilahirkan biasanya berwarna coklat dengan garis-garis berwarna putih. Lalu di sebelah kiri di sana ada rusa yang ditemukan di pulau tersebut. Dan sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada gajah tentunya, mamalia darat tertinggi dan
Oke teman-teman, saatnya kita lanjut mengeksplor di area Baby Zoo. Kita melihat hewan-hewan yang aktif di malam hari. Ada apa aja sih yang aktif di malam hari? Ya, bisa kita lihat di sini ada kucing kara. Dia aktifnya di malam hari. Hewan nokturnal. Lanjut di sebelah kiri kanan kita melihat ada 2 ekor puma. Nih. Ya, Puma. Bukan. Puma. Yang tadi kita sempat lihat di Baby Zoo di Safari Journey, bukan? Selanjutnya ada jaguar. Di sebelah kanan aku ada macan terjauh. Dia masih di atas sana. Halo. Gitu. Coba. Kita sayang-sayangin ya. Umurnya udah cukup jinak. Nah, di sana itu ada white lion. Ini yang betinanya, di sana yang jantan. Ya, ini adalah harimau putih, white tiger. Ya, biasanya kalau kita ngeliat di pagi atau siang hari, harimau ini tidur. Nah, tapi di waktu malam hari dia bangun. Karena harimau putih ini adalah hewan nokturnal. Nah, dalam bahasa Latin itu namanya itu Panthera tigris.